Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi bersama di channel kebanggaan kalian semua, apalagi kalau bukan Oping cuy. Oke, bersama gue Syamil dan gue Alvin. Nah, jadi guys, kita ingin berbicara tentang sebuah hal yang tidak jauh berkaitannya dengan episode sebelumnya nih. Bagi kalian yang sudah mendengarkan podcast kita yang episode kedua itu, pasti tahu nih ini kita ingin membahas tentang apa. Jadi pada episode ketiga ini kita akan membahas tentang bagaimana sih selama kita PJJ ini agar berproduktif. Ya misalnya nih dengan melaksanakan kegiatan bermanfaat seperti bisa menghasilkan uang untuk kita sendiri nih guys. Nah jadi di Ngoping.tv ini telah menghadirkan seorang narasumber yang merupakan seorang mahasiswa yang sudah praktik dalam melakukan hal-hal kegiatan positif ini selama PJJ nih sahabat. Kita sapa aja ya kepada narasumber kita untuk kali ini nih. Assalamualaikum Bang Ali Hamzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah Bang. Alhamdulillah sehat nih Bang. Seharusnya kita yang nanya ya. Iya, gimana kabar Abang nih? Alhamdulillah baik, sehat afiat. Alhamdulillah. Oke, jadi gini Bang. Untuk kali ini nih kita ingin membahas gitu tentang hal yang nggak jauh berkaitannya dengan PJJ. Kemarin kan kita juga udah ngebahas tentang apa sih itu PJJ, bagaimana efektivitas PJJ ya kan. Nah sekarang kita ingin nih biar bagaimana sih nih PJJ kita berproduktif ya kan. Nah untuk pertanyaan pertama deh Bang buat lo nih. Boleh. Pertanyaan pertama buat lo. Nah sebelum kita membahas yang lebih dalam lagi tentang bagaimana cara produktifnya PJJ ini, nah gue ingin tanya nih, selama PJJ nih, lu kan juga mahasiswa nih kan? Iya. Selama PJJ, apa sih yang udah lo lakuin Bang? Gitu. Selama ini tuh, selama PJJ deh dari pas awal COVID. Dari pas awal COVID ya, bagaimana caranya manfaatin waktu aja dah. Gimana kita produktif? Pasti kita punya bakat masing-masing nih, lakuin dah. Kita coba, kita gali kemampuan kita, pasti ada salah satunya. Dengan cara dia terutama di pandemi kemarin, kita juga banyak kekosongan kan waktu. Nah umpama ini misalnya kalau kita doyan ngaji ya kita ngaji, kalau kita doyan dagang ya kita dagang, apapun itu yang penting kegiatan kita positif, begitu. Jadi selama ini yang lo lakuin ini selama PJJ nih yang kegiatan positif semua ya? Insya Allah positif. Insya Allah positif. Alhamdulillah Bang, sama kayak gue juga positif sih. Selama PJJ ini ya gimana ya? Nggak mau ya kita berusaha tetap produktif ya kan? Betul. Tapi yang gue tahu nih temen gue nih, soalnya selama PJJ ini dia TikTokan doang Bang. Waduh. TikTokan jalan tapi belajar juga jalan. Dagang jalan ya selingan lah. Iya jadi gitu. Nah, jadi gitu sahabat nih. Bahwa ya selama PJJ ini kita emang harus ngelakuin sesuai dengan apa passion kita ya. Betul. Apa ada passion kita, terus apa yang kita yakinin aja gitu ya. Nah, Abang Alim ini ya kegiatannya sehari-hari itu dia ngaji, bisnis dan segala macam deh ya. Gini Bang, jadi kita langsung masuk aja ya ke pertanyaan yang kedua nih, ya kan? Pertanyaan kedua, sebenarnya PJJ yang asik itu kayak gimana sih, ya kan? Soalnya kalau kita misalnya nih kita mikirin cuman kayak belajar, soalnya kan di rumah suntuk lah. Betul. Suntuk banget ya kan. Nah, menurut lo nih PJJ yang asik tuh kayak gimana? PJJ yang asik ya banyak. Mungkin kita ini kan anak mahasiswa gitu. Betul. Mahasiswa belum semuanya kampus ini berlaku pembelajaran online. Iya. Maksudnya itu banyak kampus yang belum siap. Dengan adanya pandemi ini belum siap, makanya banyak mahasiswa jadi males. Iya, gue juga kaget. Nah, banyak yang jadi kaget. Bahkan banyak mahasiswa ini satu males belajar, satu nggak mau tahu, satu lagi juga sibuk dengan kemalasannya, tiduran. Bagaimana sih cara manfaatinnya gitu? Cari yang lain. Kalau dia misalnya nggak sibuk, ya ngaji. Kalau mungkin kalau di fokus gue nih ngaji. Karena dengan kita ngaji apapun kebuka. Benar Bang. Semuanya kalau kita ngelakuin kegiatan positif pasti bakal ada bekas nanti di kitanya. Kalau gue sih emang ngaji nih. Kalau gue ngaji, dia tuh emang pagi nih bangun subuh itu harus ngaji gue. Iya. Habis subuh pokoknya kalau kata bokap gue, habis subuh tuh jangan tidur. Betul. Nanti rezeki dipatok ayam. Idih, mantap itu. Ya betul.
Karena kalau kita masuk ke ibaratnya belaga beriman deh kita nih, kita belaga beriman, syubanul yom rijal got gitu kan. Pemuda hari ini, pemuda yang masih akan datang. Kalau pemuda yang males-malesan, pemuda yang doyan mabok, doyan judi, apapun yang negatif, ya tunggu kehancurannya aja. Makanya dari itu nih, gara-gara pandemi ini mudah-mudahan kalau kita ngelakuin positif, ya bakal berkembang kitanya juga gitu. Balik lagi ke diri kita. Nakal boleh, ninggalin sholat jangan. Nah, Jadi gitu guys, ya kan, PJJ yang asik itu kita ya salah satunya adalah kita melakukan sesuatu hal yang bermanfaat lah. Jangan jadikan pandemi ini sebagai momentum gitu. Jadikan momentum ya kita untuk berbuat baik gitu kan. Nah, makanya menurut kata abang ini kayak kita sepertinya kayak ngaji lah, bisnis ya kan. Nah, seperti host kita juga nih setiap hari katanya ngaji kan. Masya Allah. Percaya apa nggak percaya sih gua. Belaga beriman aja kita. Itu harus kalau ngaji. Gua ngaji tuh emang bener-bener ngaji, nggak bukan buat pamer, emang gua bener-bener ngaji. Allah. Bukan ngaji dalam tanda kutip ya. Nah, jorok Anda. Oke, kita lanjut aja ya ke pertanyaan yang ketiga nih. Pertanyaan yang ketiga ini kan tadi kan udah jelasin nih tentang masalah kayak apa mahasiswa tuh harus berproduktif kayak gini ya kan, kayak gitu selama pandemi ini. Nah, alasannya apa itu bang? Biar kenapa sih harus berproduktif ketika lagi begini gitu? Kan kayak ada orang ngapain sih ini orang kayak mendingan udah ada misalnya kalau ada kan julukan nih kan kaum rebahan, ya kan? Nah itu yang bisa kita bilang mungkin produktifnya dia terbahan ya. Nah, sama sekarang kan anak-anak sekarang kan sukanya juga nongkrong doang, nggak ngapa-ngapain ya kan. Betul. Kalau kita kan nongkrongnya bermanfaat ini kan. nah menurut lo nih kayak gimana? Alasan lo apa sih? Biar kenapa sih emang harus berproduktif gitu sebagai Ya, mahasiswa? alasan kita buat produktif kembali lagi ke diri kita. Semuanya itu bakal balik ke diri kita. Kalau dari awal mudanya kita udah malas ngapa-ngapain, ya bakal terus sampai tua nanti. Nah, bahkan kalau gua udah udah lihat sebenarnya anak muda zaman sekarang ini bagus, banyak bakat, cuma mentalnya nggak ada. Betul. Karena apa? Karena kita disibukin sama HP terus kita kita terus-terusan tiap malam, tiap siang, malam, sore, wah HP mulu, game mulu. Kita nggak pernah tatap muka sama orang. Betul. Nah, makanya dari sini kita jalan nih hadis Nabi silaturahmi dah tuh. Dengan silaturahmi rezeki pasti kebuka. Iya. Ini Nabi yang ngomong nih. Rezeki pasti kebuka, umur makin bertambah. Kalau kita udah ngejalan itu semua aman, beres urusan dunia akhirat. Boleh main HP, tapi cari manfaatnya. Nah. Jangan main TikTokan mulu. Gue TikTokan tapi gue sholat. Gue ngaji. Itu. Betul. Nah, manfaatnya main TikTok apaan tuh? Jadi cewek. Iya, salah. Ya gue jomblo. Iya, sama dong ya. Jadi kita semua ini jomblo guys. Kalau mau ngelamar ya boleh lah. Sini dikasih Instagramnya. Ya mohon maaf di sini nggak ada sesi endorse ya, nggak ada sesi endorse. Oke, lanjut nih pertanyaan terakhir sih bang. Pertanyaan terakhir. Nah, tadi kan udah jelasin ya, maksudnya bahwa pertama kita apa yang lo udah lakuin selama PJJ ini kan, yang lo lakuin ini, terus kata lo harus berproduktif ya kan, harus bagaimana mahasiswa itu melakukan suatu hal yang manfaat. Nah, pasti kalau misalnya kita ini kan tuh sebuah teori kan ya segala macam. Nah, kalau lo kan udah praktik nih, yang gue tahu nih, lo udah melakukan hal yang bermanfaat, lo udah ngejalanin bisnis ya kan. Nah, lo ada nggak sih bang tips and trick buat kita semua ini untuk menjalani agar benar bagaimana kita bisa bermanfaat dan bisa menjalani selama masa PJJ dan pandemi ini kita berproduktif itu sebagai mahasiswa? Buat tips and trick ya, sebenarnya nggak ada yang khusus gitu. Kita tuh semua sama aja. Makanya tadi kenapa gue bahas tentang hadis Nabi gitu kan, silaturahmi. Karena ada sambungannya lagi. Sambungannya lagi apa tadi? Berbisnis, dagang. Ini Nabi bahkan bukan malah nganjurin buat kita 90% tuh di dagang. Kenapa gue doyan ngaji? Karena ketika kita ngaji nih pasti kita banyak ketemu orang baru. Karena itu dengan silaturahmi. Kita punya dagangan, misalnya kita dagang baju. Kalau misalnya kita punya dagangan doang, kita nggak punya pasar, percuma. Tapi kalau kita sering banyak ketemu orang, pasti di situ nggak mungkin pasti ada yang beli, pasti ada yang mau, nggak mungkin nggak. Nabi yang bilang, Nabi yang nyontohin, Nabi yang anjurin.
Nggak mungkin Nabi berdusta buat umatnya. Gitu. Tips and trick nggak ada. Cuman tetap kita fokus. Kalau misalnya kita satu bidang, ya udah bidang itu dulu. Jangan nanti kita satu ini, satu lagi yang ini. Nggak nyampe-nyampe, nggak kelar-kelar, malah jadi masalah. Bukannya jadi tumbuh ekonomi kita, malah hancur yang ada. Tambah pergaulan juga. Lihat-lihat pergaulan. Harus bisa jaga-jaga diri. Kalau enggak ya habis. Bukan buat orang lain, bukan buat siapa-siapa, buat diri kita lagi. Balik lagi ke situ lagi. Muter-muter aja pokoknya udah itu. Kalau udah bilang Nabi bilang begini, ikutin. Lakuin. Contoh. Jangan kadang-kadang kita orang barat kita tiru. Nah, yang salah kita bener-benerin. Padahal udah jelas yang hak, yang batil. Udah jalanin apa yang mau Nabi, udah ikutin. Kata Allah suruh bertakwa, yang bertakwa. Yang jelas aja jadi pemuda-pemuda deh. Gitu. Oke, jadi gitu guys ya. Oke. Yang penting kalau kita pengen usaha, pengen apa, yang penting kita usahanya maksimal. Betul. Kalau pengen jangan tanggung-tanggung. Ya. Kalau emang lu pengen dagang apa nih, misalnya pengen dagang pisang nih, pengen dagang baju, Betul. lu tekunin, lu usahain yang bagus. Iya, seharusnya memang seperti itu. Jangan tanggung-tanggung. Ini kalau anak-anak muda sekarang begitu. Itu dia, mentalnya nggak ada. Iya. Pengennya yang instan ya. Pengennya instan. Ibaratnya kalau kita makan nasi goreng, kita perbandingan deh. Lebih enak mana nasi goreng buatan kita racikan sama yang instan? Yang racikan apa yang instan? Racikan kalau gue. Betul, yang racikan. Kenapa bisa yang racikan? Karena itu kita ada prosesnya di situ. Benar. Pakai bumbu ini, bumbu 1, bumbu 2 bakal Ngolek, jadi hasil. capek. Nah, kalau bumbu instan 1 oke, pertama enak. Udah habis tuh kelar. Dipakai apa? Darurat doang. Nggak ada lagi. Kalau kita pakai yang benar-benar nih bumbu nih, bumbu 1, bumbu 2, bumbu 3, prosesnya bakal kerasa buat kita. Nah, pertanyaan dari gue nih Bang. Lu udah produktif, lu udah lakuin kegiatan yang bermanfaat. Gue pengen nanya bisnis lu apa aja sih Bang? Gua itu bisnisnya posisinya bukan dibilang bisnis sih. Iseng-iseng tapi bermanfaat gitu. Iseng-iseng buat diri pribadi juga. Ya misal kalau kita punya temen nih kan lagi masa pandemi waktu itu. Ya. Susah buat dagang, susah buat nyari pelanggan. Coba lu punya dagangan apa? Gitu. Coba sini gue tawar-tawarin. Kita jadi apa dibilang ya? Dropshipper ya? Reseller. Nah, itu coba kita dari situ. Aneh berawal dari situ. Pelan-pelan yang sabar. Yang penting apa? Istiqomah. Jadi lu jadi reseller doang, nggak ada bisnis tetap gitu, nggak ada? Nggak ada, reseller yang penting cukup gitu. Nggak nyusahin orang tua yang penting. Benar. Bener sih, iya. Jadi itu sih yang sebenarnya permasalahan di mana di kita gitu sebagai mahasiswa. Terkadang emang kitanya sendiri nggak mau bergerak, kitanya maunya yang instan aja kan. Jadinya itu dia, kita nggak merasakan nikmatnya usaha gitu, nikmatnya berproses. Tapi akhirnya kita terjerumus lagi lah pada hal yang instan, kita menyusahin orang tua lagi. Bener ya kan? Nggak jadi bikin bangga orang tua. benar. Nah ini menarik nih untuk abang ini kan. Nah gue mau tahu nih Bang, selama lu jualan, selama lu jadi reseller ya kan. Betul. Walaupun sama jadi reseller itu walaupun yang nggak banyak, tapi gue mau tahu kisaran berapa sih omset lu itu? Waduh, sulit juga diomongin. Udah masalah keuangan nih. Iya. Di USS nih. Profit lu berapa nih bro? Anjay, profit lu berapa nih bro? Kalau untuk tetap sih nggak ada gitu. Cuman setidaknya ya kita dalam 2 minggu ada 500 ya alhamdulillah. Nah, tinggal kita nabungnya aja dah gitu ya. Kita nggak pakai modal. Cuman nawarin barang temen, dagangan temen. Iya. Karena apa? Niatnya, prosesnya. Iya. Pasti bakal jadi. Nggak mungkin enggak. Oh berarti lu reseller ini cuman nggak, misalnya kan kalau reseller kan kita beli dulu barang dari orang, baru kita jualin. Kalau lu enggak? Kalau gua enggak, karena gua lihat punya teman, misal kemarin gua punya temen dia ini jualan tembakau. Iya. Tembakau dilinting Iya, tuh. iya. Nah, dia ini nggak punya pasar. 2 minggu dia jualan 4, ibaratnya nih 4 apa dia bilang? 4 piece nih. Dia nggak laku-laku. Iya. Gue iseng. Coba coy, sini. Dagangan lu kali aja deh nyangkut di tempat gua. Dalam jangka 3 hari laku. Habis tuh. Habis. Malah kita jadi coba bang tawarin lagi bang yang ini, tawarin lagi bang yang malah terus jadinya. Karena kita mau gerak, al harokah barokah. Kalau kita bergerak ya pasti berkah gitu aja. Itu pentingnya silaturahmi sih begitu. Pasaran banyak. Iya. Iya sih emang kalau menurut gue ya dalam ilmu bisnis juga, menurut gue nggak semuanya harus mempunyai bisnis gitu. Karena gini,
orang tuh punya keahliannya tersendiri gitu. Misalnya jadi gini, mungkin ya rezeki Bang Alim ini ya kan, itu menjadi di reseller. Belum tentu ketika punya bisnis rezekinya sama. Betul. Nah itu dia, makanya tuh kita harus bisa ngenalin diri kita sendiri sih. Karena di bisnis itu yang terpenting itu ada 2 rumus. Harus ada yang namanya konseptor dan aktor. Kalau misalnya kedua-duanya konseptor itu nggak bakal jalan. Tapi kalau misalnya dua-duanya aktor itu nggak bakal ada ide buat selanjutnya. Itu sih kalau menurut gua ya kan. Bisnis banget lu, Bro. Iyalah. Oke guys, jadi gitu. Jadi kesimpulannya nih menurut gue ya, selama PJJ ini emang kita bener harus gitu berproduktif. Ya kan, seperti Bang Alim ini nih, Bang Alim Hamzah ini. Dia ini udah melakukan yang namanya itu kegiatan produktif gitu. Dia udah terjun langsung ya kan selama pandemi ini. Nah, kita ini kan sebagai mahasiswa terkadang ya selama apalagi terkadang walaupun nggak masa pandemi ini kita itu susah gitu buat berproduktif. Kita lebih senang rebahan, kita lebih senang di kosan masing-masing, bahwa tempat tidur adalah tempat ternyaman gitu. Nah, sedangkan seharusnya yang dilakukan mahasiswa itu adalah bergerak gitu. Nah, meninggalkan tempat kenyamanan kita. Nah, kalau misalnya lagu tuh bisa dibilang namanya kita harus keluar dari zona nyaman, ya kan. Nah, jadi itu guys ya kan. Apapun yang kita lakukan ketika pandemi ini, kegiatan apapun, walaupun sekecil apapun, yang bisa menghasilkan uang ini, menghasilkan apapun ya, penting bermanfaat. Seperti Bang Alim ini, dia udah bisa menjual gitu, melakukan menjadi reseller, dan dia bisa menjual produknya, dan dia bisa membantu orang tuanya. Nah, itu juga berlaku untuk kita semua nih sebagai mahasiswa ya kan. Tapi tahu kita bisa membantu orang tua kita yang sama-sama lagi sedang kesulitan ya kan, untuk membayar uang kuliah kita ya kan. Apalagi yang baru kabar nih, UKT ini kan ada di sebagian kampus ada yang belum bisa ditangguhkan, ada yang juga udah bisa ditangguhkan ya kan. Nah, jadi kesimpulannya seperti itu. Harus tetap berproduktif selama pandemi, jangan pernah kita lelah selama walaupun dunia ini sudah lelap ya. Oke, selesai sudah podcast kita bersama Bang Alim di PJJ Jarak Jauh ini. Bang, makasih Bang ya udah menyempatkan waktu untuk kita tanya-tanya nih tentang PJJ ini nih. Oke guys, terima kasih untuk kalian semua yang telah mendengarkan podcast ketiga kita. Untuk selanjutnya bagi kalian yang ingin terus mendengarkan podcast kita yang selanjutnya ya kan. Nah, jangan lupa untuk memfollow IG kita yaitu ngoping.tv, dan jangan lupa subscribe di YouTube kita yaitu ngoping.tv juga. Nah, dan jangan lupa nih untuk follow narasumber kita pada hari ini ya kan. Bisa kalian lihat nanti di deskripsi kita bahwa yaitu @alimhamzag. Kalau kalian pengen nanya-nanya, nanti kita tulis IG-nya Bang Alim ini di deskripsi ya guys. Ya, jangan sampai ketinggalan ya guys. See you, sampai ketemu lagi di podcast kami selanjutnya. Salam jari kelingking.